Mindfulness pada hari ini kita akan mendengarkan ceramah Dharma yang akan dibabarkan oleh Yang Mulia Mahabiksu Dutawira Mahastawira. Untuk itu, pada para peserta upasaka One Day Mindfulness agar duduk berhadapan-hadapan dan beranjali. Kami ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Mahabiksu Dutawira Mahastawira pada acara One Day Mindfulness pada hari ini. Kepada Yang Mulia Mahabiksu Dutawira Mahastawira dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan untuk membabarkan Dharma. Namo Amitofo. Halamannya sama gitu. Biar halamannya sama. Terus Omi Tocingnya di mana? Tuh guys, sausan kan Omi Tocing. Ini tuh 68. Enggak, Omi Tocing. 68. Ini. Tapi halamannya beda. Enggak apa-apa. Udah pakai ini. Oke. 68. Enggak, MC-nya mana? Iya. Kami persilakan kepada Yang Mulia Biksu untuk membabarkan Dharma pada siang hari ini kepada para peserta atas sila One Day Mindfulness. Silakan kepada Yang Mulia Mahabiksu Dutawira Mahastawira. Lihat baik, hadirin semua wensin. Silakan duduk. Kita semua di sini ya sungguh beruntung menyambut Hari Waisak, melakukan pembinaan diri, berdialog dengan beberapa teman mahasiswa, apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Mereka punya pertanyaan begini, perlukah kita beragama? Berorganisasi bukan untuk sakit jiwa. Beragama, banyak orang pemahamannya kurang tajam. Ada yang beranggapan beragama itu untuk kaya, untuk sukses, untuk dapat jodoh, untuk poin banyak sekali. Sampai orang-orang yang kritis beragama, apalagi belum paham agama Buddha Mahayana. Adakah petunjuk dalam ayat kitab suci? Atau katakan kitab suci Liam Keng kita itu sebenarnya beragama buat apa sih?
Karena banyak orang yang sudah puluhan tahun Liam King beragama, bahkan aktif berorganisasi, jujur ngomong, seakan-akan tuh beragama untuk nunggu mati supaya ke surga. Dalam kitab suci kita, apalagi hari ini temanya diminta untuk membahas tanah suci Qingtu. Kita beragama itu sebenarnya untuk apa sih? Memang gak beragama kita gak bisa kaya. Bahkan kita lihat pemahaman agama-agama yang berbeda dengan kita, katakan agama tetangga, banyak juga yang kaya. Banyak juga yang hebat. Jadi fokus kita sebenarnya beragama buat apa sih? Bahkan ada sebagian orang karena serunya berorganisasi dalam beragama, yang terjadi apa? Sama ini nggak suka, sama situ nggak suka, sama sini marah, sama situ marah. Jadi what to do? Di beragama itu untuk apa sih? Sebab itulah berdialog, apalagi tadi pagi juga saya diundang berdialog dengan para sarjana Liu Thai Association, lulusan-lulusan dari Taiwan itu. Temanya topik agama dengan COVID-19 sekarang ini. Jadi sebenarnya kita beragama buat apa? Apakah cuma nunggu mati ke surga? Itu belum tentu ada suhu, katanya mati kita nggak tahu. Kalau kita pinjam Cingkang Cing, bab 10. Jelas sekali kita diajarin beragama itu untuk Chuang Yan Qing Tu. Memperindah, mengagungkan, memuliakan hati kita. Qing Tu. Tanah suci itu ada di hati. Hati itu benda ajaib. Apa aja yang dimasukin di hati kita. Masuknya baik dari emosi marah, emosi cinta, dari pikiran. Masuknya satu dalam hati kita, keluarnya bisa ribuan itu. Bagaikan orang menanam bibit pohon, katakan pohon mangga. Nanti yang tumbuhnya bukan satu buah mangga. Satu pohon mangga buahnya ribuan, bahkan dipanen berkali-kali. Itulah kata kunci yang diajarkan dalam Mahayana. Bahwa kehidupan kita ini, ichie wei xin zhao, semuanya bersumber dari hati dan pikiran. Bahkan para arahat setelah Buddha Mahaparinirwana 100 hari melakukan konsili. Bahasa umum lah, pertemuan para arahat. 1250 biksu, para arahat yang ditabiskan langsung oleh Buddha. Bahkan diceritakan para arahat itu diundang bukan dengan kata-kata, melainkan dikirim dengan gelombang pikiran. Itu agama Buddha sudah ngomong ke arah telepati. 2600 tahun lebih yang lalu agama kita udah ngomong itu. Dengan kekuatan pikiran kita bisa mengirim gelombang perasaan kita.
Jadi yang terima undangan elektronik ini, IT ini, itu orang-orang yang selevel. Kumpullah 1250 para arahat, berdialog, menyimpulkan intisari ajaran Buddha itu apa. Disimpulkan intisari ajaran Buddha itu untuk sucikan hati dan pikiran. Bila hati dan pikiran kita yang namanya sawaladang atau dalam kitab suci Ti Chang Ching, Siti Garba Sutra. Hati dan pikiran itu gudang. Ti Chang. Yang isi gudang itu siapa barangnya? Kita-kita semua. Bila yang diisi itu mustika, masuk satu keluarnya ribuan. Bila yang diisinya bangke, katakan pinjam bahasa zaman sekarang, mikirin terus deh lo stres zaman COVID, lama-lama senyo lo. Ketakutan terus ada lo zaman COVID. Hormon kebahagiaan kita drop. Orang bilang singkin kita bisa. Otak kita bisa blur, kacau. Tahukah Anda, banyak dokter cerita sama saya. Orang usia 40, 50-an, 60 sekarang banyak minta obat tidur. Zaman COVID ini. Coba dia ngerti ajaran Buddha. Beragama Buddha ini untuk sucikan hati dan pikiran kita. Kalau dalam Isin Kui Ming ayatnya ada. Wei Pu Ti Tao Qiu Shen Jing Tu. Kalau Anda lihat di buku Liam Keng ada. Ini halamannya 157. Kita hidup, kita beragama di halaman 157 baris 3 ke bawah. Wei Pu Ti Tao Qiu Shen Jing Tu. Kita beragama ini untuk mensucikan hati dan pikiran kita. Sehingga dengan demikian hati kita itu tenang dan tenteram. Dalam ayat Cingkang Cing bab 10, Zhuang Yin Jing itu dikatakan apa? I Qing Jing Xin Ol Sen Qi Xun. Kalau kita bisa melatih batin kita, jangan ngomong suci lah. Tenang aja, tentram aja, gembira aja. Apa yang kita mau semua bakal muncul, bakal dapat. Tapi kita mesti belajar. Belajar pucu. Jangan melekat dengan benda-benda keduniawian. Bukan gak boleh, tapi jangan melekat. Kita belajar aja yang normal. Pagi, sediakan waktu setengah jam, sejam. Kasih motivasi sama diri sendiri. Senyum, sukacita, gembira, nianfo, omitofo, setengah jam aja. Lihat di depan kaca, pelan-pelan wajah kita akan berubah. Keluarlah yang dinamakan kebahagiaan batin itu. Jadi kita hidup ini sebagai manusia sebenarnya buat apa sih? Bukan buat sakit hati. Kita hidup bukan buat kesel. Kita hidup buat Pu Ti Tao,
buat mensucikan hati dan pikiran. Mulai dari mana? Belajar aja. Miao Hualing Huacing bilang apa? Ju si xiang, ju si xin. Apa yang terpancar di hatimu itu keluar di mukamu. Sebab itulah Ta Sen Qi Xin Lun, bangkitnya keyakinan dalam Mahayana. Kita diajari nomor 1 apa? Li Pai Men. Tekun, sembahyang. Jangan pikirin, ngerti apa enggak. Tekun aja ikutin sembahyang. Betul-betul muncul yang tulus. Karena kita beragama, Wei Putih tahu, kita beragama bukan untuk kaya. Kalau kita beragama untuk kaya, jadi orang gak beragama gak bisa kaya. Siapa bilang? Yahudi kayanya lebih hebat daripada kita. Agama tetangga, kepala jidatnya nyentuh bumi aja, buminya keluar minyak. Sebab itulah jangan sampai gagal paham kita beragama. Kalau kita Xiu Jing Tu, apa sih Xiu Jing Tu? Melatih hati kita mesti tenang dan tentram. Gampang. Pegang pedoman Isin Kuiming. Tiap pagi bangun kita punya sin 1. I, sin. Batin manunggal, kui. Kui apa sih? Kui lai, berlindung dalam jiwa kita. Ming itu jiwa. Berlindung dalam jiwa kita artinya apa sih? Tanya mah sendiri. Jiwa Anda ini mau gembira apa mau susah? Jiwa Anda ini mau bermusuhan? Omi Hocing jelas sekali. Katanya mau gembira, katanya mau bahagia, katanya mau hoki. Mesti gimana? Bukai sausan ken fu te ingyan, te sen pi kuo. Gak boleh kekurangan. Akar kebajikan. Sebab itulah kita jangan sampai gagal paham kita beragama. Beragama, berorganisasi bukan untuk sakit jiwa. Yang namanya sakit jiwa apa sih? Beragama, berorganisasi yang dipikirin siang wai cuan. Mikirin harta dunia, mikirin kedudukan, mikirin digbegin, mikirin itu. Buntutnya apa? Ketakutan dikalahkan orang. Lama-lama senyo-senyo, takut bersaing. Kenapa kita tidak penuh keyakinan? Cico-ciso, siapa yang berbuat, siapa yang dapat. Jadi perbuatan kita apa? Perbuatan kita yang kita tanamkan, yang diajarkan arahat. Jangan jahat, selalu baik. Orang jahat itu kalau nggak menjalankan kewajibannya dengan senang hati. Orang itu jahat kalau dia mau kalahkan orang lain, berarti dia aisyopha, liao. Dia udah siap mau berantem. Itulah yang diajarkan dalam ayat kita. Isin kuiming. Kita mesti kembali lagi ke jiwa asal kita. Jiwa asal kita ini mau tenang, mau tentram, mau bahagia. Apalagi kita juga gak bodoh-bodoh banget. Kalau mati harta juga gak dibawa. Kedudukan. Apalagi saat Waisak sekarang. Kita diajarkan oleh Pangeran Siddhartha Gautama. Kedudukannya. Sebagai pangeran mahkota aja dia udah tinggalin. Dia berjuang, dia membina diri untuk mendapat, dia punya isin tekuiming. Wen-wen suci, tanya sendiri, Anda punya hati maunya apa sih? Tentu ayat kitab suci ngajarin kita.
Isin kuiming cilo sejeh, kita mau happy. Sampai muncul kata-kata bilang apa? Kuai lo cai zising. Gembira tuh datang dari hati. Enjoy, zicai, cai senhua. Hidup mau enjoy, tentram tuh dari gaya kehidupan kita. Gaya apa? Buddha ngajarin kita. Nomor 1, belajar jangan memaksa kehendak. Jangan membunuh. Jangan diktator. Jangan maksa kehendak. Kasih tahu boleh, dia nggak mau ya sudah, nggak usah berantem sama dia. Anak kulit dan daging anak kita, hati mah milik dia. Sebab itulah masa kecil kita mesti bina anak cucu kita dengan baik. Membikin dia punya basic, dasar, karakternya bagus. Sampai muncul apa? Lau sesetenian fo. Lu mau gembira, lu mau isin kuiming, lu mau cilo suci. Apalagi Omitofo yen i ching kuang cawo, kita mau diberkahin. Kita mau didukung, kita mau dibantu. Kita mesti watching cenian. Lau sesetenian fo. Dan itu yang membuat diri kita olsen cisin. Cingkang Cing bilang, kamu mau apa? Pasti dapat apa. Kalau belum dapat sekarang, itu karena waktunya prosesnya belum sampai. Jalanin aja hidup. Dengan senyum gembira. Apalagi di hari Waisak. Kita Mahayana diajarkan. Datang Mahabodhisatwa dari surga Tursita ke bumi ini. Dengan tangan kanan menunjuk langit, tangan kiri menunjuk bumi. Mengatakan, akulah teragung di surga dan bumi. Aku datang untuk membebaskan makhluk-makhluk yang berjodoh dengan dia dari penderitaan. Apa yang diajarkan Buddha? 7 langkah pertamanya. Itulah Mahayana, ada Ifu, mandikan patung Buddha. 7 langkah pertama yang diajarkan, 1 Cifa Putisin, ketemu masalah apapun juga kita mesti tahu. Itu karma kita. Kita mesti berpikirnya ke arah bagaimana baiknya. Bukan untuk dapat. Dapat otomatis. Kalau buah karmanya udah sampai. Sampai muncul kata-kata apa? Sefu, sewo tua pukul. Kalau kita mau hoki pasti datang. Kita mau sial. Pasti juga datang. Karena hoki dan sial itu warisan karma perbuatan kita sendiri. Sebab itulah kita beragama untuk isin kuiming. Supaya kita kuat sefafud isin. Langkah pertama yang diajarkan, kita bisa menghadapi kenyataan. Terima kenyataan. Dengan senyum sukacita menyelesaikan masalah kita. Kita diajarkan nomor 2. Tekun, rajin, selesaikan masalah kita. Ketiga, jangan merasa berat. Seperti COVID ini. COVID ini kenyataan. Ekonomi juga susah. Tapi mau apa lagi, memang nyata hidup begini. Ya mau kita cienkang, sehat. Mau sehat mesti gimana? Tingkatkan imunisasi tubuh kita. Betul, secara praktek dikatakan 5M. Pakai masker, jaga jarak, bersih-bersih.
Jangan kumpul-kumpul. Hindarin kerumunan. Tapi kalau kita orang yang gak hoki mesti cari duit. Mana ada pilihan? Pilihan kita adalah bikin imunisasi kita kuat. Sambil perhatikan 5M ini. Sebab itulah tadi Suhu bilang, sungguh gembira bahagia menyambut Waisak bisa melakukan kegiatan begini. Menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, bikin diri kita rileks. Asal fokus. Itulah hebatnya Mahayana. Sampai kita muncul satu paket pelatihan. Mau 1 hari boleh, mau 3 hari boleh, mau 7 hari boleh. Itu yang disebut Pak Guan Cai Cie. Masalahnya kita taatin gak aturannya. Itu yang diajarkan. Kita isin kui bing cilo sejie. Pasti Omithofu tidak lepaskan kita. Bahkan kita dijanjikan apa? Saat kita telah tiada meninggal dunia, Buddha datang menjemput kita dengan bunga teratai emasnya. Dan itu semua ayat diajarkan dalam Isin Kuiming. Ada 5 poin diajarkan. 1, tingkatkan imunisasi tubuh kita. 2, mantapkan tujuan hidup kita ini untuk senyum, sukacita. Ingat Buddha, ingat Nianfo. 3, kita diajarkan dalam Isin Kuiming bahwa kita ini orang-orang yang mengumpulkan karma baik dengan perbuatan kita dalam pengabdian. Yang dikatakan dalam ayat Tun kai fo hui guang tu chung sen. Setelah kita paham ajaran Buddha, setiap hari kita menjadi manusia berguna. Mulai dari jalankan kewajiban kita dengan senang hati. Mulai membuat di mana kita berada menjadi ceria. Hempaskan jauh-jauh sakit jiwa, takut dikalahkan orang. Kita beragama bukan buat jadi sakit jiwa, takut dikalahkan orang. Kita beragama bukan untuk menjadi pengemis cinta, pengen diperhatiin orang, itu juga sakit jiwa. Kita beragama untuk untuk jadi diri kita hidup yang wajar. Itu ketiga diajarkan. Kita dijanjikan saat kita meninggal dunia kita akan dijemput oleh para Buddha. Jadi berarti identik apa? Kita yang isin kuiming nianfo, lau sese nianfo, berarti setiap kita nianfo itu satu tenaga kita punya tempat di tanah suci sorga Sukawati, Cilo Suci. Yang kelima yang paling penting, buktinya apa kita caranya udah benar. Buktinya itulah kita hidup jadi diri kita sendiri. Kita gembira, kita enjoy lewatin hari. Dan menjadi manusia berguna. Hua kai jian fu, ji wen fu chen. Guang tu chung sen man pu ti yuet. Sempurna kemauan kita. Oleh karena itulah, yu zi zhong de hao ji hui, ada kesempatan begini, hao hao de yong xin lai xiu xing. Betul-betul fokus perhatiin. Kesimpulannya gampang. Kita beragama
Wei Budi Tao, Qiu Shen Qing Tu. Demi membikin diri kita menjadi orang lebih baik lagi. Membikin hati kita lebih gembira. Menciptakan tanah suci sorga Sukawati. Apa sih tanah suci sorga Sukawati? 3. Wei Xin Qing Tu. Selagi kita hidup, kita hidupnya enjoy. Kedua, selagi kita hidup, hidup kita pasti tidak kekurangan. Bahkan berlimpah. Ketiga, Isin Guiming bilang apa? Sen U Ping Ku. Kita meninggal dunia tidak susah. Tidak mengalami proses sakit. Sebab itu Suhu yakin kalau kita laulau sesetin info. Kita mati nggak mungkin ngundang orang bikin kita mati, dioperasi, dipotong-potong, dijahit-jahit baru mati. Itu ayat Isin Kuiming. Sebab itulah Suhu mengharap Anda baca Isin Kuiming, ada bahasa Indonesianya, ditanyain sama saya. Di mana logikanya, bagaimana caranya untuk kita mencapai hal itu. Kita belum bisa disebut memahami ajaran Buddha kalau kita nggak bisa Huak Hai Chien Fo. Apa sih Huak Hai Chien Fo? Melihat dinamika kehidupan sehari-hari yang selalu berubah seperti COVID-19 ini. Kita cienfo ngelihat kenyataan hidup. Intisari ajaran Buddha kita diajarin the basically. Sebagai manusia beragama Buddha atau manusia hidup. Selalu mesti siap menghadapi perubahan anicca. Tahukah Anda? Dalam perubahan itu kalau kita kuat, kita cingtu. Gembira bahagia. Kalau kita nggak kuat, duka. Jadi hidup itu yang susah tuh orang yang gak kuat. Orang yang gak tahu tujuan hidup. Kita mesti bisa cifa budisin. Sen lau ping seku. Lahir usia tua sakit mati kemauan tidak tercapai. Ketemu dengan orang-orang yang kita gak suka. Hidup kita gak dianggap orang. Itu udah biasa. Itu karma kita sendiri. Kenapa? Karena itu kita mesti duka, susah. Sampai muncul bahasa Mandarin, ceco, ceso. Lu sih cari gara-gara. Jadi lu sekarang begini. Gak gampang kalau Anda mau pakai logika. Tapi kalau Anda pakai hati, senyum, sukacita. Ingat Buddha. Bahkan Omi Tao Ching bilang apa? Nian Fo, Nian Fa, Nian Sen. Ingat Buddha. Ingat kehidupan itu nyata. Selalu berubah dan ada aturannya. Ada Fa. Nian Sen, ingat Sangha apa? 6 poin. Jadi orang nomor 1 mesti bisa senhe tongzu, mesti bisa rukun sama siapa saja. Kita boleh gak sependapat dengan orang, tapi bukan berarti kita mesti berantem dan musuh. Kita tetap bisa rukun, tetap bisa gak ribut. Itu yang namanya ingat masangha. Kedua apa? Ingat masangha. Kita diajari mulut kita. Ada mulut bisa ngomong, jangan tanam karma buruk. Ketiga kita diajari apa? Pikiran kita. Mesti bisa fokus apa yang kita cari. Nah, oleh karena itulah gunakan kesempatan tatap muka
dengan kami ini dengan cara tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin Su, Ya, nggak bawa waktunya, nggak pegang jam saya. izin Su, Hmm, Amitofo Su. Boleh saya bertanya ya? Silakan. Su, bulan September tahun 2020, saya mengalami sakit parah dikarenakan COVID-19. Posisinya adalah saya terkena gejala yang sangat berat. 1 bulan penuh saya di rumah sakit. Pada saat saya mengalami penderitaan COVID itu, mungkin saya ini termasuk yang amat sangat parah. Kenapa parah? Bukan cuma ngap atau sesak napas tuh, tetapi sakitnya luar biasa seperti ditusuk oleh jarum. Ibarat 100% napas yang normal, saya hanya bisa bernapas sekitar 20 sampai dengan 30% saja. Lebih dari itu saya seperti tertusuk oleh jarum. 5 hari saya begadang, berbaring di ruang ICU gawat darurat. Tentu saya sebagai umat Buddha, dan saya aktif sekali dalam kegiatan agama Buddha. Saya sering mendengar ceramah tentang Nienfo atau melafalkan kata Buddha. Tapi pada saat itu terjadi, saya ingat juga saya Nienfo, tapi saya tidak sanggup pada saat itu. Hati saya mau kata Amitofo, 3 suku kata Amitofo, itu tidak bisa. Sampai saya rubah menjadi Buddho, karena saya juga belajar Theravada. Dari satu suku kata Bud ke Do, itu sekitar 30 detik saya baru mendapatkan kata Do. Saat itu saya sangat pasrah. Tapi seiring waktu berjalan, dokter juga sudah geleng-geleng. Saya tetap sadar pada saat itu, karena saya tidak boleh dibius, tidak boleh dibikin saya ngantuk tidur. Karena katanya kalau saya tidur itu nyawa saya bisa lewat. Jadi pada saat itu fenomena yang terjadi adalah saya tidak sanggup mengatakan kata Amitofo dan Buddho, walaupun saya belajar bahwa Nienfo itu bisa membawa kita di kehidupan akan datang itu bertemu dengan Buddha. Nah, fenomena yang terjadi pada diri saya itu, mohon nasihat suhu. Ya. Saya ini reborn, boleh dibilang saya lahir kembali tanda kutip gitu, Reborn dalam artian harusnya saya sudah mati, tapi saya hidup kembali. Tapi itu menjadi ketakutan. Saya sangat ketakutan, Takutnya saya akan mengalami hal itu nanti pada saat saya ada kesempatan mau mati lagi, Jadi kata Amitofo itu tidak sanggup pada saat itu, Fenomena apa yang terjadi seperti itu dan bagaimana nasihat untuk melihat bagaimana ke depan kalau saya ini ada fobia, kalau saya mati lagi saya nggak bisa mengutarakan kata Amitofo. Demikian terima kasih, mohon nasihatnya. Amitofo. Setiap orang kondisinya berbeda. Perbedaan-perbedaan itu semua fenomena dari benih karmanya sendiri. Inilah hidup. Seperti orang tarik tambang. Ditarik ke sini nggak kuat, hilang kesadarannya. Habis. Ditarik ke sini belum kuat, ya tarik-tarikan terus. Toh akhirnya Anda hari ini sehat. Jadi pengalaman hidup itu ngajarin Anda bahwa kehidupan itu demikian adanya. Bukti Anda selamat. Saya punya teman baik. Dia kena limfoma, kanker stadium 4 di Singapura. 3 bulan loh. Dokter bilang
Yang model kayak gini nggak ada obatnya. Sampai konsorsium dokter. Menurut dia, dari medis dia ditolong oleh dokter dari London. Tapi dokter London juga bilang, you salah satu pasien saya yang ajaib, nggak mati. Saya lihat lagi kamu nanti 3 tahun, kontrol ya. Sekarang udah tahun keempat dia nggak mati. Ini teman baik saya. Saya sampai ke Singapura 4 kali, khusus melihat dia. Yang saya ngomong cuma nama dia apa? Jeso, terima kondisi kamu, jangan pikirin. Istri bilang begini, dia dengar. Anak bilang begini, saya bilang, waktu hari pertama saya datang, Jeso, terima aja. Dengan penuh kesadaran terima. Jalanin proses ini. Dengan pasrahnya dia nianfo itu, dia ngalamin tuh step by step lewat. Memang waktunya dia belum mati. Kau pinjam agama lain sih bilang keajaiban. Kalau pinjam agama kita gampang. Memang waktunya belum mati dia. Jadi saat sensevenmi, saat sadar dan gak sadar itu penentuan orang. Kalau dia masuk ke neraka saat itu, perasaannya susah terus. Wah, dia makin drop. Tapi begitu dia bisa cefap hudisin terima, akan terjadi apa? Itu namanya pengobatan dalam kejiwaan. Dengan proses sekali. Imunisasi tubuhnya, hormonnya makin kuat. Sampai dia batas tertentu dia lolos. Seperti kamu hidup. Tapi berapa banyak juga yang gak hidup. COVID-19 ini lucu, tapi rata-rata orang mau mati aja setengah mati. Cuman rata-rata pada gak bisa cerita. Karena belum mati lah dia bisa cerita. Ya. Jadi harusnya kamu mengalami peristiwa begini, makin mengingatkan diri sendiri. Perkuat deposit nianfo-nya diperbanyak. Saat-saat itu Anda lagi tarik tambang, lagi lawan. 4 huruf gak kuat, 2 huruf gak kuat. Akhirnya pasrah semua, lewat. Peristiwa begini banyak. Ini namanya healing juga. Pengobatan dalam kejiwaan sendiri. Ini yang sering selalu disebut apa? Keajaiban. Jadi gak usah bingung. Yang perlu Anda lakukan sekarang apa? Tun kai fu hoi kuang tu chung sen. Kalau Anda sudah menerima kenyataan proses hidup itu saat mau mati itu gak enak. Lebih bagus banyak berbuat karma baik. Itu aja. Mengenai perjalanan kematian setiap orang berbeda. Berbeda. Kalau dalam agama kita tuh dinamakan niwarana rintangan batinnya sendiri. Itu sama juga orang mau meditasi, dia duduk, dia ngantuk lah. Teringat kiri lah, teringat kanan lah. Itu proses nggak perlu takut. Yang penting apa? Putuisin, jangan mundur lagi, jangan putus asa. Gitu. Itu kata kunci dalam batin. Jadi pengalaman seperti begini setiap orang beda. Inilah yang dalam Budi selalu dibilang apa? Anicca, berubah semua. Enggak menentu. Yang kuat ya seperti Anda. Enggak mati. Yang enggak kuat ya paswe. Itu aja. Iya, Su. Terima kasih, Su. Silakan gunakan kesempatan ini bertanya. Silakan. Bagi yang mau bertanya boleh. Silakan.
Nama budaya Suhu Amitofo. Saya mau nanya ya Suhu. Tadi kan Suhu ada bilang ada sempat menyinggung soal anicca dan melepas kemelekatan. Saya mau nanya gimana caranya kita melepas kemelekatan, terutama untuk melepas kemelekatan untuk orang-orang yang kita cintai, anak kita atau keluarga kita praktek Gimana dalam. ngomongnya pelan-pelan. Apa yang mau ditanya? Tadi kan Suhu ada bilang soal melepas kemelekatan dan hidup itu anicca. Saya mau nanya gimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari untuk melepas kemelekatan terutama kepada orang-orang yang kita cintai seperti keluarga kita dan anak-anak kita terutama. Saya sempat belajar juga di Theravada, kita harus selalu sadar. Tapi praktek dalam kehidupan sehari-hari kan nggak akan mudah, apalagi nih orang-orang yang kita sayangi dan keluarga kita, anak-anak kita gitu. Mohon nasihatnya Suhu Amitofo. Nggak mudah tapi bisa. Nggak mudah tapi bisa. Bisa dengan logika juga dibahas. Ada dialog dua orang. Gurunya nih nanya sama muridnya nih, Hansan Masute. Kalau kamu ketemu orang yang tidak suka dengan kamu bagaimana? Dijawab oleh muridnya, biarin aja Suho. Dia nggak suka sama aku, biarin aja. Kalau kamu tidak suka sama orang bagaimana? Kalau saya nggak suka sama orang, saya jauhin dia Suhu. Aku nggak mau berantem sama dia Suhu. Aku nggak mau ikut karma buruk yang baru. Kamu jauhin dia, tapi nggak bisa. Oleh karena kebutuhan hidup mesti ketemu. Dijawab lagi. Ulita, ya ketemu aja. Nggak perlu saya mesti berantem. Ketemu aja, nggak perlu saya buang muka. Ketemu aku nggak perlu ngadu cemberut. Ketemu, nggak usah aku berantem. Pukuan tapu lita, yen lita. Keempat kita diajarin apa? Suipian ta, biarin aja deh. Kelima kita diajarin apa? Kan ta, liatin aja yang kayak begini. Inilah bisa diucapkan dalam kata-kata karena dia punya keyakinan kuat dalam hukum karma. Kalau dia kuat dalam hukum karma, dia bisa ngomong begini. Kalau dia nggak kuat dalam hukum karma, terjadilah begini. Si A kirim paket ke B. Kalau B bilang sama yang nganter barang itu Gojeknya bilang salah alamat. Barangnya baliknya kemana? Kembali lagi yang kirim kan. Begitulah hidup. Orang ngomong kasar sama kita. Apalagi buruk sangka sama kita. Kalau kita nggak terima gimana? Balik lagi ke dia. Sederhana sekali ajaran Buddhis. Ngajarin kita. Jangan disimpan di hati. Udah tahu nggak bagus, jangan disimpan, jangan jadi koleksi. Koleksi kesel jadi apa? Habis kalau begini suhu kita dikalahin. Oh enggak, kita bersaing di dalam jadi diri kita yang lebih baik lagi. Ini yang diajarkan dalam Qingtu. Kalau kita bisa isin kuiming, kita bisa putuskan mata rantai kemelekatan. Tahukah Anda? Dalam Paticca Samuppada kita diajarkan. Karena kita nggak tahu avidya resikonya itu bisa saling benci, bisa saling musuh. Akhirnya jadi panjang.
Karena kita melekat di dalam senang, di dalam benci. Jadi urusannya nggak ada habis-habis. Kenapa kita nggak belajar jalan tengah? Kalau memang nggak suka ya udah aja, jangan diingetin, dijauhin gitu. Inilah yang namanya sila pertama ajaran agama Buddha, ngajarin kita tidak membunuh, identik jangan memaksa kehendak. Kita mesti belajar apa? Kita mesti belajar jangan maksa kehendak, jangan terbalik, nipu ya paksa, urusannya panjang gitu. Paham nggak? Jadi kau belajar untuk tidak melekat begitu. Itu yang disebut nantau futu. Bukan kita pura-pura nggak tahu, bukan. Kita tahu dia nggak suka sama kita. Tapi kita nggak perlu bales lagi nggak suka sama dia. Biarin aja dia nggak suka sama kita. Pucintan. Nggak gampang, tapi nggak gampang juga mesti belajar. Karena kita mau belajar Qing Tu Fa Men. Lao Lao Se Se Nian Fo, Yi Xin, Gui Ming, Qi Lo Si Jie. Senyum sukacita ingat Buddha, Omitofo. Itu namanya apa? Qi Lo Si Jie. Omitofo yen i qing guang zhao wo. Pasti kita akan diberkati. Ci si wo jing zhen nian. Saat sekarang dengan sungguh-sungguh hati kita baca. Chen ju lai ming wei puti tao. Kita mau sembahyang, kita mau nianfo. Kita mau sucikan hati dan pikiran kita. Kita mau qiu shen jing tu. Kita mau hidup tentram dan bahagia. Sebab itu ikutin Paguan Cai Cie ini. Taatin aturannya. Bisa gak ada kesempatan istirahat tetap nianfo atau tidur. Atau baca niancing. Jangan ngobrol sama temen. Bisa gak? Ya kan itu kungfu loh. Makanya Buddha ngajarin kita sanfaing. Hidup ini selalu berubah. Anicca. Dalam perubahan itu kalau kita nggak kuat kita susah, duka. Siapa bilang laki kita mati kita juga mesti jadi ikutnya sedih terus? Ya enggak dong. Kita ditinggalin suami itu kenyataan. Kita nggak boleh sedih, kita mesti ciayu, gedein anak kita yang benar. Begitu. Siapa sih nggak ada mati? Sebab itulah kita punya sinian, keyakinan mesti kuat. Kita punya sinyang. Apa kita punya sinyang? Zixing zhongsen xian tu, zixing fan nao xian tuan. Zixing fa men xian xue, zixing fu tao xian chen. Kita sendiri yang mesti tekun membina diri kita. Dikala diri kita sudah sukses, kita tidak akan menderita lagi. Silakan gunakan kesempatan ketemu suhu ini untuk nanya ayat-ayat. Jadi pertanyaan pertama mengenai proses perjalanan hidupnya itu ngadepin sakitnya pandemi COVID-19 ini, dia termasuk beruntung, dia sehat. Tapi keberuntungannya itu harus bisa diwujudkan. Kuang tu chung sen, manfaatkan selagi hidup ini berbuat yang baik. Jadi mengenai proses tarik tambang antara mati nggak mati itu begitu. Tahukah Anda, begitu diri kita muncul kekuatan pasrah, iksin, daya tahan tubuh kita akan meningkat.
imunisasi diri kita. Gitu. Ini ngomong cerita gampang. Kalau masalah ekonomi kita nggak susah. Kalau kita masalah ekonomi susah bagaimana? Jalanin aja kewajiban kita dengan senang hati. Pasti bisa lewat. Jangan ditambahin udah jatuh ketiban tangga. Gitu. Ya. Ada kekuatan luar biasa dalam ayat ya. Fuji sencong so jing tai lai jie ing wo. Itu Isin Kuiming ngajarin kita. Kalau kita bisa laulah sesetedian fo, saat kita meninggal dunia kita dijemput Buddha itu. Jadi kalau dikatakan agama Buddha nggak janjikan orang itu keliru tuh. Agama Buddha janjikan kita mati ke surga. Surga kita itu gembira. Sebab itu kita ada sanpao. Satu suci monifo, chen pai huasen. Kita belajar agama Buddha, belajar dengan akal sehat menyelesaikan masalah kita. Kedua, kita belajar agama Buddha untuk xiao cai yan soyo sifo. Bakar musnah karma buruk kita. Kita belajar agama Buddha tujuan kita untuk hidup senyum sukacita gembira. Kadang-kadang kita senyum sukacita itu ketawain diri sendiri. Siapa suruh dulu karmanya berbuat buruk. Sekarang jadinya begini, ya udah aja terima. Gitu. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Gunakan kesempatan ini bertanya sama kami. Hidup ini nyata loh. Kenapa sih nggak ada yang nanya? Kenapa baju sembahyang kita sih warna hitam? Ngerti kah Icing kenapa warnanya hitam? Banyak yang Anda mesti tanya. Jangan berhenti di dalam filsafat aja. Secara sains kenyataan mesti kita belajar, kita bertanya. Nanya lanjutan boleh Su? Silakan. Jadi gini Su, melanjutkan dari pertanyaan saya yang pertama tadi Su, mengenai pengalaman hidup saya untuk reborn atau lahir kembali setelah saya menderita COVID. Sekarang saya mengalami dilema yang berikutnya adalah karena saya aktif di organisasi Buddhis dan juga pekerjaan saya. Tadi kan Su tetap harus bilang ya tetap saja kita harus menjalankan kehidupan kita dengan gembira. Karena kita juga harus mencari nafkah misalnya seperti itu. Tapi kadang-kadang memang fenomena yang muncul adalah bahwa pada saat saya aktif di kegiatan keagamaan sosial, di organisasi, di pekerjaan. Memang mulut ada yang usil. Usil dalam artian begini. Lu tuh sudah reborn, udah pernah mau mati gara-gara COVID. Setelah lu udah sehat kembali karena keajaiban yang tadi Suhu bilang, lu masih aja main-main, masih aja aktif di sono di sini gitu. Itu kayaknya lu bandel gitu Suhu. Nah, itu kadang-kadang nyelekit di hati saya karena mereka tidak tahu dan tidak paham bahwa sesungguhnya yang saya lakukan itu bukanlah memain, bukannya happy-happy. Tapi adalah cari duit untuk keluarga dan berorganisasi Buddhis itu untuk perkembangan Buddha Dharma dan bakti saya terhadap agama Buddha. Sebagai contoh misalnya hari ini. Kalau hari ini bagus karena prokesnya luar biasa. Tapi kadang-kadang ada juga kegiatan-kegiatan yang tidak menerapkan prokes tapi saya tetap ada di situ. Ini mulut-mulut usil begini nih Su, kadang-kadang menggelitik hati saya. Berikan nasihat sama saya Su, bagaimana saya harus menghadapinya. Terima kasih Su. Gampang itu.
jadilah diri kita sendiri. Itu dalam ayat diajarin loh. Sing chung sen siyen tu. Nanti malam kata ada upacara bongsan, itu pasti baca ayat itu. Sing chung sen siyen tu, sing fan nao siyen tuan, sing fa men siyen xue, sing fu tao siyen chen. Maksudnya, jadilah dirimu sendiri untuk mampu menyelamatkan dirimu sendiri. Ayat ini memberitahukan kepada kita apa? Kalau kita ingin tenang, tenteram, mesti meningkatkan daya kemampuan kita. Belajar agama Buddha sebenarnya belajar buat apa sih? Tun kai fu hui kuang tu chung sen. Sadar diri, bisa bawa diri, nempatkan diri, meningkatkan diri. Dalam kita lagi berjuang meningkatkan diri, pandangan orang berbeda paham sama kita, biarin aja deh. Jangan peduli. Sikapin aja dengan kata-kata, lu belum tahu siapa gua. Selesai. Ingat loh, kita hidup bukan untuk dikasih lihat dia, memang dia siapa. Yang repot kalau dia bini kita. Itu. Kalau dia kita punya liucing, hubungan bini, hubungan suami, hubungan papa, hubungan mama, itu nggak gampang loh. Sebab itu kita diajarkan ayat kedua, sesing fanau sien tuan. Nah, hubungan yang membuat kita fanau ini kita mesti selesaikan dengan baik. Nggak usah kita menghindar, ngadepin kenyataan. Tanpa ngomong yang jujur. Daripada saya punya waktu main kartu mah, daripada saya punya kartu mikirin tasyau mah, lebih bagus saya ada waktu mikirin beginian mah. Sesing fa men sien xue. Nah, di situ kuncinya, kekuatan batin kita. Tekunin. Ada orang nanya sama saya, Suhu baca mantra apa yang paling bagus? Mantra begitu bagus, begitu banyak. Mantra apa? Mantra diri kamu yang jadi sukses. Kalau diri kitanya udah jadi, I qing jing xing ao sen qi xin, itu ayat bilang, kita punya ngomongan itu udah jadi sabda. Kita mesti bisa ngelihat dengan jelas, kita beragama ini, berorganisasi ini bukan untuk sakit jiwa, menjadi orang nomor satu, no. Untuk dipuji orang, no. Untuk dihargai orang, no. Untuk mampu menolong orang, yes. Orangnya siapa? Ya diri kita sendiri. Sebab itulah kita mesti mantepkan. Belajar agama itu buat wei puti tao qiu sen jing tu. Kalau kita bisa wei puti tao qiu sen jing tu, step by step kita akan berkembang. Ayat bilang apa? Fu ji pen se zuo yu zhong shen yi shen wo guo zi xin xin lo. Itu ayat. Kalau kita bisa beragama itu untuk membersihkan hati dan pikiran demi mencapai ketenangan, bukan di wihara mau jadi number one, bukan di wihara mesti jadi kepala, bukan di organisasi kita mesti tampil di depan, no. Orang lain ditampilkan, kita wahi kok, kita gembira ngelihat. Kita belajar kelebihan dia. Atau kita pakai IQ Chingsen menghibur diri sendiri bilang apa?
Wah untung gue gak disuruh ngomong, gue jadi lebih tenang. Gak capek. Ini nante hutu namanya. IQ 精神, mikir ke arah yang baik. Dijanjikan apa? 复习本是作有众生一生我果自信心乐. Itu ayat Isin Kuiming. Buddha menjanjikan kita kalau ada orang mau terlahir di tanah suci sorga Sukawati, persyaratannya apa? Omi Toching udah ngomong jelas. 不可以少三根福德因缘得生彼国. Orang katanya mau gembira, tapi di sini ribut, di situ ribut, di sini nggak suka, di sana nggak suka, di sini mau nomor 1, mau berebutan, mana bisa? Tuh ayat bilang gitu, 自信心lo, 自 itu kita berjuang terus perbaiki diri, mantapkan hati, penuh keyakinan menghukum karma. Nah kalau orang yang begini kitab suci bilang apa? Naizi nian. Dia baca Omitofu aja 10 kali. Kekuatan itu bergetar itu ke alam semesta. Dewa-dewa juga datang mendukung membantu dia. Sehingga disebut dalam ayat apa? Yi ci nian fu yin yan te sen ju lai. Itu ayat dalam Isin Kuiming. Yang Anda sering baca. Kuncinya zhisin xin lo, mantapkan hati. Ta shi hai zhong chen fu ci li. Dalam lautan kehidupan yang penuh ketidakketentuan, bagaikan cuaca selalu berubah. Chen fu ci li, kita nian fu-nya kuat. Cung cui xiaomi, karma buruk masa lalu kita juga terbakar habis. San kencen chang. Ling ming zhong shi. Saat kita mau meninggal dunia, zi zi si zi, kita bisa tahu. Jangan ngomong meninggal dunia, kita bisa tahu kita lagi bokeh apa lagi hoki ini. Kita bisa tahu hoki kita bisa dapat dari mana. Tahukah Anda kalau Anda bisa siu sampai begini, keberuntungan datang dari mana-mana itu. Sampai dijanjikan apa? Sen upingku. Lu hidup gak bakal kesusahan. Tapi jangan sakit jiwa mau jadi orang kaya nomor 1. Gak bisa. Jadi beragama bukan untuk menjadi orang sakit jiwa. Berpuasa begini, bukan. Beragama buat kita sucikan hati dan pikiran, hidupnya enjoy. Gembira, tenang, tentram. Jangan biarkan apa, cucu nanti marah sama kita loh. Takut sama popo mukanya galak. Gak boleh. Nah ini kita beragama Buddha. Untuk itu iputian tahu pola berpikir kita jangan sampai salah. Gitu. Apa sih pola berpikir sampai salah? Terbalik. Bukan mikirin bagaimana bantu orang, dia terbalik. Dia mikirin bagaimana dia dibantuin orang. Ya repot dong. Juju canting cara begini betul-betul dia meditasinya masuk ke alam gembira. Fuji sencong shou zi jing tai lai ying jie wo. Kita akan diberkatin. I nian jing sen qi lo guo. Orang kayak begini pikirannya selalu bawa dia ke arah yang lebih baik lagi. Hua kai jian fo ji wen fu chen. Jiwa kita tercerah, kita bisa masuk dalam kekuatan Buddha. Tun kai fu hui. Mencapai pencerahan pikiran dalam kebudaan Kuang Tu Chung Sen. Kita selalu dengan senang hati berbuat baik. Man pu tien, baru bisa sempurna.
Jadi berarti kalau orang yang sukses itu karena karma baiknya lebih banyak. Singkat kata begitu. Tapi karma baiknya banyak itu bukan hanya ukuran duniawi, harusnya batinnya tenteram. Ya, ini tujuannya kita Paguan Cai Cie. Bahkan dipercaya 1 hari aja kita bisa tekun Paguan Cai Cie. Manfaatnya luar biasa itu. Ya, silakan. Su, satu lagi Su. Hari ini adalah Atasila bagi saya. Saya bukan berasal dari orang yang mengerti dan memahami tradisi Mahayana. Hari ini dari pagi saya mengambil sila dengan Trisarana oleh para biksu, para suhu tadi. Jujur saya tidak paham bahasa Mandarin. Saya orang Cina Benteng yang biasa disebut Cina Bike, emaknya Bibi, bapaknya Sengke. Artinya nggak bisa bahasa Cina, nggak bisa bahasa Mandarin. Baca Liam Keng, baca Keng dari tadi itu pikiran terlepas, hilang, lupa mau ngomong apa, mau ngikutin bagaimana. Jadi saya berpikir sampai hari ini, sampai detik ini, apakah yang disebut dengan Atasila hari ini bermanfaat atau tidak buat saya? Karena apa? Baca Kengnya aja saya tadi acak-acakan, lupa. Ini menjadi keraguan untuk saat ini, Su. Bagaimana tanggapan Su terhadap apa yang terjadi di dalam diri saya untuk hari ini, Su? Baik, ini banyak problem yang terjadi. Ya, pelatihan Vipassana cara Mahayana. Ini kalau Theravada Paguan Cai Cie itu disebut Vipassana. 3 poin. Tanya sama diri sendiri, hatinya tenang enggak? Kalau tenang kamu berarti dapat. Tenang suhu cuma 10 menit. Ya dapatnya 10 menit. Kok gitu sia-sia suhu? Enggak kan dapat 10. Mau dapat 20? Ya tambah mantepin. Jadi latihan Paguan Cai Cie Mahayana ini nomor 1 bikin kita punya sin cing. Belajar diam matinya dulu. Mahayana ada pepatah begini. Sin cing i cie cing. Kalau hati kita bisa tenang, kita melihat masalah nanti jernih. Jadi ini yang kita dapat. Kedua, nah diajarin 8 sila. 1, tidak membunuh. Kondisi begini. Mestinya 99% semua lulus, nggak ada yang dibunuh. Kenapa? Beruntung nyamuk nggak banyak. Jadi diuntungkan karena kondisi. Begitu. Kedua, tidak mencuri. Nah lihat aja, waktu ke WC pakai sendal orang. Kalau pakai sendal orang nggak ngomong, itu juga udah melanggar. Ketiga apa? Tidak berzina. Identik itu tidak menghambur-hamburkan nafsu keinginan. Dijalanin gak dengan baik? Bisa aja dijalanin, itu manfaatnya besar. Tapi ingetin tuh berzina nomor 3 loh. Nomor 1 jangan memaksa kehendak dulu, bikin hati tenang. Itu dapat manfaat. Jadi belajar dengan sikon, situasi kondisi kita menjadi lebih baik. Minimal apa? Jangan mikirin lagi kerjaan. Bisa gak begitu? Belum tentu bisa. Anda mesti berpikir, mau kerja besok aja, sekarang Paguan Cai Cie udah jangan dipikirin. Mikirin kesal, mau berantem besok aja, jangan sekarang. Dari sini kita belajar step by step kendalikan pikiran dan perasaan. Ketiga, Liam Kengnya gak ngerti. Bermanfaat gak? Tetap bermanfaat. Selama waktu Liam Keng kita nggak ngobrol.
Kita nggak bisa ikutin baca suhu, nggak apa-apa. Kupingnya denger nggak? Kupingnya denger suhu, wang 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 ngomong apa sih? Udah jangan pakai pikirannya. Jadi inti poinnya Pak Guan Caice dikasih kesempatan pelatihan. Manfaatnya ini besar kalau kita mau mencari. Yang penting nomor 1 taat dengan peraturannya. Gitu. Kalau mau sampai semua ngerti, wah butuh berapa waktu belajar tuh. Gak gampang. Ya, asal mau aja ikutin aja. Udah bagus. Malah kalau Pak Guan Caice yang bagus seperti zaman dulu nggak ada khotbah itu. Yang ada cuma nianfo aja. Karena kita nggak dikasih kesempatan berolahraga logika kalau dalam Pak Guan Caice. Dia mesti masuk dalam emosinya tenang. Manusia itu rohnya ada 3. Alam bawah sadar dia, emosi dia, pikiran dia. Pak Guan Caice dilatih ini semua. Gitu. Ini sama juga orang bilang, wah suhu lagi wipasana, saya bisa tenang. Begitu balik kantor nggak tenang lagi. Ya memang begitu. Sampai bagaimana dia bisa menguasai dia punya emosi. Gitu. Jadi mengenai ngerti nggak ngerti jangan dipikirin. Yang penting ada jodoh ikut aja. Selama ini baik ya ikutin. Kalau mau pakai IQ Chingson menghibur diri sendiri bilang apa? Ya udah gua deposito aja ke surga, udah selesai. Gitu. Ya, silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Gunakan kesempatan ini belajar ya. Amitabha, Sufu. Saya sih bukan mau bertanya, cuman ingin saya sedikit, ini barusan terjadi. Kemarin, saya ada satu sesiong yang kita di satu wihara, dia itu orang Nianfo, umur 72. Tengah malam jam 2 lebih, dia panggil istrinya. Saya mau pergi, dia bilang. Dia tidak sakit, sehat-sehat. Ajak istrinya sama-sama di depan Rupang Buddha, Nianfo. Hanya dalam 15 menit dia berangkat. Tidur aja begitu. Karena istrinya pagi telepon saya bantu dia ke rumah duka gitu, urus. Jadi saya sangat yakin orang ini, teman satu kita ini, dia dijemput Amitabha. Karena dalam 15 menit itu dia sehat, dia tahu jamnya, dia ngomong sama istrinya, ayo bantu saya lafal Amitabha. 15 menit pergi. Mukanya saat dia pergi itu seperti hanya orang tidur, semua lemas. So, ini mungkin saya buat satu keyakinan. Pengertiannya pergi mati gitu. Ya udah. Ini wangsen, kalau menurut saya dia wangsen saat ini gitu loh. Saat itu. Karena di buku kan sebut kalau kita bisa lafal saat kita lingcong lafal Amitabha itu, dan dia tahu waktunya lagi. Itu menurut saya. So, ini hanya kita ingin share supaya orang yakin wah ini benar-benar terjadi gitu. Ada. Jadi bukan hanya cerita-cerita di orang, oh siapa yang ngomong. Tidak. Ini yang kita lihat sendiri. Masih di rumah duka saat ini. Ya, terima kasih. So. Bagus begini, banyak kok. Banyak. Suhu pernah ngalamin, ini mertuanya si Denny. Dia memang rajin nianfo. Saat dia mau meninggal dunia, dia bisa panggilin anaknya, kumpulin semua. Lalu dia nianfo. Nianfo, duduk, nggak ada berapa menit tidur dia.
Anaknya kaget semua. Tapi yang ajaib, ruangan tempat dia tidur tuh wangi sekali. Diperiksa dokter dia mati. Banyak yang kejadian begini. Tapi rata-rata orang yang begini yang sifatnya orangnya legowo, orangnya nggak maksa kehendak. Dan biasanya orang kayak begini nggak ketakutan punya. Wangsen itu. Itu dalam ayat bilang Ling Ming Chung saat mau meninggal dunia sen upingku, nggak susah dia. Bagus. Berarti dia siu tahu le. Dia udah berhasil. Berhasil apa Su? Berhasil selamatin diri dia sendiri. Gitu. Tapi ingat loh. Kita beragama bukan nunggu mati. Beragama kita mau wei putih tahu. Mau jadi manusia berguna. Mensucikan hati dan pikiran kita. Mau hatinya tenang. Itu. Ya, silakan. Bagus testimoni ini memang jelas begitu. Amitabha Suhu. Amitabha. Di dalam Amitabha Ching seperti tadi Suhu babarkan, kalau kita 10 kali menyebut Amitabha pada saat kita mau meninggal, itu pasti masuk ke surga Sukawati. Tapi bagaimana kalau dalam keadaan sekarat, boboro untuk mikirkan baca Amitabha. Nah itu gimana Suhu? Makanya mesti belajar cunian. Jadi kunjungan orang sakit apa semua ngajak yang sakit itu nianfo. Gitu. Sampai dia punya alam bawah kesadarannya bisa menerima. Dengan demikian saat mau meninggal dunia yang dia ingat Omi Tauhud. Bukan saat dia meninggal dunia dia ingat presto tuh belum beli. Kalau sampai terjadi begitu berarti apa rohnya gentayangan ke toko presto nantinya. Itu Buddhis punya keyakinan. Cetana terakhir menentukan orang. Kayak kita nih mau nonton film gitu ya. Udah janji sama temen nih. Saat mau berangkat kita ingatnya ke Pasar Baru. Jadi nontonnya batal. Nah disitulah disebut naizi nian. Kita mesti biasain bangun tidur. Mau tidur nianfo. Tidak bakal ngalamin yang dinamakan boro-boro inget nianfo. Gitu. Sampai muncul apa? Kebiasaan orang pegang tas nianfo. Padahal inti poinnya untuk ingetin selalu nianfo itu. Jadi kalau dia saat sekarat dia gak bisa inget nianfo itu namanya apa? Siu putau lah. Pelatihannya belum sampai. Makanya mesti ngerti. Beragama itu untuk memperbaiki diri, jalanin kewajiban dengan senang hati. Gitu. Bukan untuk berantem. Bukan untuk sakit jiwa, mau menang-menangan. Bukan. Ya. Jadi kalau ngadepin kasus begitu mesti perkuat nianfo. Sebab itulah muncul budaya dalam Mahayana ngomong sama teman Omitofo, di telepon Omitofo itu sebenarnya maju itu hipnotis diri sendiri supaya kaget juga ingetnya Omitohut, ngimpi juga ingetnya Omitohut gitu. Kalau bisa begitu berarti dia berhasil tuh. Ya, silakan ada pertanyaan yang mau ditanya. Amitabha, Suhu. Mau nanya lagi, Suhu. Tadi kan Suhu bilang
kita beragama tuh tidak boleh mencari harta, tidak boleh mau menang-menangan. Tapi prakteknya dalam hidup sehari-hari banyak orang mencari agama itu waktu lagi susah gitu. Pas lagi mau susah, pas lagi misalnya tadi mau meninggal sekarat gitu, baru kita ingat mencari Buddha, Amitofo gitu. Dan ada juga orang yang beragama itu untuk mencari kebahagiaan. Nah itu gimana ya Suhu ya? Mohon nasihatnya Suhu. Amitofo. Itu mesti diri sendiri yang putusin. Sendiri yang mantepin cesin sin lo. Begitu. Sebab itulah kita mesti ngerti belajar agama itu, berorganisasi itu untuk Wei Phuthi Tao, Qiu Shen Jing Tu. Itu yang mesti kita mantepin. Dan ini pun juga selalu saya pribadi jalanin. Setiap ketemu peristiwa saya selalu balik lagi ke situ. Sebenarnya gue beragama buat apa sih? Buat kaya, jadi pedagang. Bukan jadi agamawan. Agamawan mesti tekunin dirinya. Paham nggak? Begitu. Jadi kuncinya itu tergantung motivasi awalnya. Nah, kalau mengenai dia mau kuang tu chung sen, dia mau berkarya, dia mesti ngisi dengan semangat fungsian memberi, bukan meminta. Ya, nah, kesimpulannya hari ini saya diundang untuk khotbah mengenai Qingtu, Fa'men, ilmu supaya hati tenang dan tenteram. Jadi saya ingetin, beragama, berorganisasi bukan untuk sakit jiwa. Beragama, berorganisasi untuk mensucikan hati dan pikiran Wei Phuthi Tao, Qiu Shen Jing Tu. Untuk itulah ayat Isin Kui Ming harus bisa dipahami dengan benar. Prakteknya sederhana, nianfu aja. Yang penting kita hoki dulu, pinter belakangan. Jangan mikirin mesti belajar bahasa Mandarin, itu nanti deh tahap 2. Tahap 1 kita nianfu aja tekunin. Asal tahu aja kewihara bukan untuk gaya. Kewihara bukan untuk action. Kewihara untuk fungsi memberi. Nianfu buat kita ke surga. Ya. Demikian adanya, tidak terasa udah jam 3.30. Akhirnya ada 1 hari untuk pembinaan jiwa dan raga ini. Sangat beruntung dan manfaat sekali buat Anda. Berapa besar Anda dapat? Ya tergantung pelatihan Anda sendiri. Sudah pasti kegiatan hari ini kegiatan positif dan membawa berkah buat Anda. Omitofo. Omitofo. Silakan semua berdiri mengulang ucapan kami. Yan yi ce gong de, zhuang yan fu jing tu, sang bao si cong en, xia ji san tu ku, zuo you jian wen zi, xi fa pu ti xin, jin ce yi报身，同生极乐国。阿弥陀佛. Wensin kasih hormat pada Buddha sekali. Anda mesti yakin, apalagi keyakinan dalam agama Buddha Mahayana. Anda nianfo orang tua yang meninggal dunia juga dapat berkah.
sanak keluarga yang ada hubungan genetik dengan kita. Kita lau sesetenian mereka juga dapat berkah. Itu keyakinan kita Mahayana. Itu namanya apa? Satu orang berhasil membawa berkah untuk banyak orang. Ya, Omitofo. Oke, sebagai ungkapan terima kasih atas wejangan Dharma yang telah diberikan oleh Yang Mulia Suhu. Namaskara dulu 3 kali. Li Fo Sang, ya. Menamaskara 3 kali. Amitofo. Oh ya, Sukong sebentar. Sebentar ya. Dewi. Wi. Kami ucapkan terima kasih kepada Suhu Dutawira atas wejangan dharmanya pada hari ini. Panitia akan memberikan plakat pada Suhu sebagai ungkapan rasa terima kasih atas khotbah dharma pada sore hari ini. Kalau boleh diperkenankan, boleh foto bersama, Su. Foto bersama boleh ya, Su ya. Pada para peserta atas sila boleh naik ke atas, nanti Su boleh ya. Ya, para pimpinan panitia dulu ya. Nanti setelah itu baru kita. Silakan. Yang ini dulu biar para panitia dulu, silakan. Silakan Suhu boleh ikutan. Oke, baik, silakan foto bersama dulu untuk para panitia dan Suhu Dutawira. Selanjutnya bersiap kepada para peserta sila pada hari ini untuk juga ikut foto bersama. Suhu Dutawira tetap di tempat, para panitia juga tetap di tempat. Gimana, kameramen udah selesai? Sudah? Oke, yang atas sila boleh naik ke atas. Izin mengatur, Su. Ya, baik. Kalau boleh yang cewek-cewek itu kan kalau bisa di bawah boleh ya. Di bawah atur diri sendiri. Silahkan yang laki-lakinya. Kalau bisa 2 susun ya 2 susun saja cukup. Kalau enggak ya 3. Oke, baik. Kayaknya di sini masih bisa. Yang duduk di bawah boleh, yang di ini kan karena kondisinya masih COVID ya, prokes, agak-agak legaan dikit ya, jangan terlalu nempel-nempel kayak orang kondangan ya. Ya agak geser-geser dulu, paling enggak 1 jengkal lah gitu ya. Di bawah boleh, yang di belakang ya boleh kalau nggak merasa capek ya. Oke, yang di bawah bersimpul lutut, para umat boleh untuk beranjali semua ya. Boleh untuk beranjali, semua pakai masker. Perhatikan jangan ada yang nempel kalau bisa, posisinya jangan ada yang nempel. Oke, silakan beranjali, kameramen, silakan untuk mengambil foto.
Terima kasih Su. Amitofo. Nilai artinya ada dua, kayak koin dua muka. Satu muka menceritakan warna hitam, kasih tahu walaupun kita pinter mimpin belum tentu masih orang baik. Ini satu muka, nanti dicetak muka. Yang muka satu lagi ngajarin kita, itu adalah tentu. Orang kalau masih sadar dirinya masih belum pantas, bisa nggak sombong, dia bisa berani. Dunia kenapa cetak duit dua muka? Dulu ada kopi. Ngajarin kita itu, Ya, sama-sama. maka kita Mahayana pakai baju. Muka satu kasih tahu. Walaupun kita mau belajar agama Buddha, walaupun pinter ceramah, mungkin Pada para peserta Atasila, hari ini break dulu ya, sekitar setengah jam. Jam 4 nanti kumpul lagi ke ruangan. kedua kasih tahu warna hitam itu dalam ayat ini disebut religius. Orang kalau mengerti diri sendiri masih banyak kekurangan, jadi nggak sombong. Bahasa Jakarta bilang nggak belagu, bisa bawa diri, bisa belajar pendapat orang, bisa menghargai orang, dia bisa kecil. Itulah maksud kita juga hitam. Gitu. Kalau kuning, ini karena budaya di sini, belajar agama Buddha itu mesti belajar 5 aura Buddha. BKMTO, bendera Buddha. Orang belajar agama Buddha nomor 1 mesti bisa berbakti. Dalam pelaksanaan pengabdian orang bijaksana. Jangan dengan alasan dalam mau pelayanan agama tapi kewajiban rumah tangga tinggal. Gak boleh. Kenapa kita dilakukan? Kedua, kita diajarkan tanggung jawab. Jangan sibuk. Laki kedua tanggung jawabnya nggak ada sama anak ini. Ngajarin kita manusia itu semua sama rasa. Potong caranya benar. Kita lah diajarkan itu belajar tentang rasa, belajar tentang hati, dan belajar berani bersikap, memberitahukan kalau kita punya pendapat itu nggak baik, kita mesti berani ngomong, bukan berani berantem.